Salam jumpa kembali dengan Breakthrough Generation. Kali ini saya coba akan membacakan firman Tuhannya di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 4. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Nah, di sini ada dua hal yang saya akan coba sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak muda dimanapun kalian berada. Di ayat yang pertama, Allah menegaskan bahwa kita itu di dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Sebagai apa, saudara? Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu ayat yang kedua. Lalu di ayat yang ketiga dan keempat itu kondisi dunia, kondisi alam, kondisi lingkungan yang saat ini sedang relate dengan kehidupan kita. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Bumi kita itu sekarang sedang menghadapi berbagai perubahan. Secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, secara mentalitas, secara ekonomi, secara permukaan bumi, secara lingkungan tempat kita tinggal, itu banyak sekali mengalami perubahan. Lewat bencana, lewat cuaca, lewat elit-elit politik, elit-elit global yang berusaha menguasai bumi ini. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, artinya tempat di mana kita tinggal, gunung itu melambangkan sebuah tempat yang sangat tinggi, saudara, Bapak Ibu. Itu bisa bergoncang dalam kehidupan kita. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Saya mau mencoba untuk menjelaskan kehidupan rumah tangga itulah bangunan yang boleh saya ibaratkan sebagai gunung dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang konselor, di akhir-akhir ini banyak sekali menjumpai rumah tangga dalam kehidupan orang-orang yang percaya dengan Tuhan itu mengalami goncangan, mengalami sebuah kondisi di mana goyangan-goyangan itu sangat keras terjadi, Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga yang saat ini sedang berlangsung, banyak sekali yang saya dengar di telinga saya, bahkan saya berhadapan dengan suami istri yang saat ini begitu banyak mereka mengalami goncangan dalam rumah tangga mereka. Nah, ini berawal dari sebuah konsep yang salah. Kenapa? Mungkin banyak orang yang berpikir membangun rumah tangga itu harus mencapai ekonomi yang sangat baik. Membangun sebuah rumah tangga ini harus mencapai sebuah identitas yang diakui oleh masyarakat sekitar. Jadi banyak sekali yang saya jumpai orang-orang yang membangun usaha itu mereka berkembang, Bapak Ibu Saudara. Mereka maju, mereka mendapatkan perputaran modal yang sangat tinggi. Tetapi dari setiap kasus yang saya hadapi,
garis besar atau satu garis merah yang saya lihat itu adalah berkaitan dengan economic problem. Nah, economic problem ini terjadi kenapa? Karena dalam tanda kutip banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menerima keberadaan yang seharusnya terjadi. Akhirnya mereka berjuang keras membangun usaha mereka, bahkan dalam tanda kutip menambah modal mereka dengan pinjaman-pinjaman di bank atau juga pinjaman-pinjaman di organisasi-organisasi lain yang membuat usaha mereka bertambah besar. Kemudian di tengah-tengah usaha yang mereka lakukan itu ada preman-preman, ada dalam tanda kutip orang-orang tertentu yang memanfaatkan keuangan kita. Dan pada saat ini kondisi dunia kita, ekonomi kita, perdagangan kita mengalami pasang surut yang cukup besar. Ini menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak satu pun dapat membereskan. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah benang kusut yang sangat kusut. Kita tidak tahu harus bagaimana, memulai dari mana, menyelesaikannya dari mana, kesulitan. Dan akhirnya suami istri mengalami goncangan. Goncangan itu karena tuntutan demi tuntutan yang dilakukan istri ataupun suami yang minta dimengerti dengan kondisi mereka masing-masing. Pada titik akhirnya banyak sekali keluarga Kristen yang akhirnya mengalami kehancuran ekonomi. Usaha mereka hancur, mereka terlilit hutang ratusan juta, bahkan dalam jumlah yang lebih besar lagi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian istri tidak berperan dengan baik, istri menuntut suami, istri tidak menghargai suami karena kehancuran ekonomi. Kemudian istri merasa dikecewakan, dilukai karena dasarnya adalah keuangan. Suami juga sama, Bapak Ibu Saudara, merasakan istri tidak mengerti perjuangan dia. Istri sangat egois, keterpurukannya tidak dipahami dengan baik, dan akhirnya berimbas kepada sebuah perceraian. Anak-anak mereka terlukai. Anak-anak mereka kehilangan identitas dalam kehidupan mereka. Tetapi pada saat ini saya coba menjelaskan kembali, mengingatkan kembali. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya Tuhan itu selalu ada di perahu kehidupan kita. Tapi seringkali kita melupakan Tuhan kita. Dan kita bergerak dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menegaskan kepada kita, Dia penolong yang setia buat saudara dan saya. Mari sama-sama kita mencoba merefleksikan diri kita. Kita boleh mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun pada pasangan kita untuk kita semakin membangun sebuah chemistry kembali di saat susah, bergandengan tangan, berdoa, dan menghadirkan Tuhan di keluarga kita masing-masing. Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu kebaikan. Topik saya kali ini adalah duniamu runtuh, tetapi Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.